Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi yadi ilaiha an-nasu min kulli faddin 'amiqin lit-taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya, karunia taufik hidayahnya beserta jujuran rahmat kasih sayangnya. Kita dipertemukan Allah sampai di malam ke-14 Ramadan ini. Karena ada orang yang rindu ingin bertemu Ramadan, dia tak bertemu Ramadan. Kemarin kita di malam Kamis mengawali Ramadan. Ternyata asar beliau telah meninggalkan dunia ini, tapi mereka tidak bertemu Ramadan. Kita yang sudah 14 hari Ramadan, ini adalah peluang, kesempatan yang sangat besar. Kitalah orang yang paling bersyukur, yang paling beruntung pada saat ini. Mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan baik fardu maupun sunnah, kiranya Allah menetapkan kita sebagai hamba yang istiqomah dalam keyakinan, ikhlas dalam ibadah. Insya Allah hidup kita penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, Imamul Anbiya wa Khataman Nabiyyin, Nabiyana wa Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mewujudkan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi, istiqomah kita mengerjakan sunnahnya, berselawat kepadanya, dan kemudian Allah murahkan rezeki kita mengunjungi makamnya. Karena cuma tiga inilah jalan kita untuk mewujudkan rasa rindu dan kecintaan kepada Nabi, dijamin oleh Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, siapa hamba yang mencintaiku itu, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, kerjakanlah sunnahnya, teladanilah akhlak mulianya. Bagaimana dia membangun hidup dalam keluarga, bagaimana dia membangun kehidupan dengan masyarakat umatnya, bagaimana dia memimpin yang telah ditunjukkannya kepada kita semua. Mudah-mudahan siapa yang berteladani mengikutinya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan yuhibbukumullah. Siapa yang mengikuti Nabi, maka akan kuberikan kasih sayangku kepadanya. Asbab Allah menyayang kita karena kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk masjid ini tadi, kita laksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, itu adalah sunnah. Kita kemudian qabliyah Isya, itu adalah sunnah. Ba'diyah Isya, itu adalah sunnah. Kita berzikir dan berdoa, itu adalah sunnah Nabi. Oleh karena itu kata Nabi, apa yang telah dilakukan atas perintah Allah ini, Allah menyayang kita. Tidak cukup kata Allah, bukan cuma ku sayang kalian hambaku. Kalau kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum, ku ampunkan dosa dan kesalahan kalian. Masya Allah. Allah yang memberikan keampunan, Allah yang menganugerahkan kepada kita kemuliaan. Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita, asbab kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, man ahya sunnati faqad ahabbani. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, ini adalah orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat. Dia kerjakan secara rutin, istiqomah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, itulah orang yang mencintaiku. Lalu di ujung hadis ini kata Nabi, faqad ahabbani kana ma'i fil jannah,
Siapa yang mencintaiku, yang mengerjakan sunnah-sunnahku itu, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau bersama Nabi di dalam surga? Ibu mau bersama Nabi di dalam surga? Bersama para ustadz di dalam surga? Bersama suami? Sikit kali jawabnya Rasulullah. Pasti, kata Nabi, bersama orang-orang yang kita cintai. Itu hadisnya. Kalau kita mencintai keluarga, kita akan bersama keluarga kita di dalam surganya Allah. Kalau kita mencintai sahabat karib kerabat kita, kita akan bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran Nahdlatul Ulama di tempat ini adalah salah satu wujud kecintaan kita kepada umat ini, terutama adalah di wilayah kita di Kecamatan Batang Puis ini. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita sebagai hambanya yang ditempatkan Allah dalam kemuliaan. Lewat keberkahan Ramadan ini kita bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam kemuliaan, hormat yang kita sampaikan kepada orang-orang tua kita. Salam takzim kita kepada seluruh jajaran BKM Masjid Al-Hidayah yang ada di tempat ini. Kemudian salam hormat kita dan kita muliakan selaku ketua tim Safari Ramadan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Deli Serdang, kepada Bang Haji Rahmat Shah yang tadi telah bersama kita menyampaikan pesan. Kemudian salam hormat kita dan kita muliakan kepada seluruh jajaran sahabat-sahabat yang berada bersama kita dari tim pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Deli Serdang, dan salam hormat kita yang kita muliakan pimpinan Majelis Musyawarah Cabang MWC Kecamatan Batang Puis dan seluruh jajaran pengurus yang bersama kita. Dan salam hormat kita dan kita muliakan adalah Bapak Kepala Desa yang telah mengurus kami tadi. Kalau tak diurusnya kami pun tak berbuka puasa. Dan semua Bapak Ibu hadirin, insya Allah kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, kita berada di dalam bulan Ramadan. Para ulama-ulama salaf dahulu, orang-orang salafus soleh, 6 bulan Bapak Ibu, pagi, siang, sore, malam berdoa kepada Allah. Apa yang mereka minta? Mereka minta agar bertemu Ramadan. Ada apa di dalam bulan Ramadan itu sehingga mereka berdoa kepada Allah meminta agar bertemu dengan Ramadan? Ada hal yang istimewa di Ramadan? Ada. Itulah sebabnya pagi, siang, sore dan malam selama 6 bulan minta ketemu dengan Ramadan. Setelah bertemu Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para salafus saleh berdoa kepada Allah agar seluruh ibadah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita dikasih kesempatan oleh Allah bertemu kita dengan Ramadan ini. Saya ingin katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umur kita ini persis seperti es batu. Ibu kenal es batu? Kenal, Ustaz, sering minum tiap hari. Es batu itu Bapak Ibu dipakai atau tidak dipakai, dia akan mencair habis. Umur kita ini pun begitu. Kita gunakan untuk beramal soleh atau tidak kita gunakan untuk beramal soleh, umur kita pasti akan berakhir. Kalau kita gunakan untuk beramal soleh, kita manfaatkan di Ramadan ini dengan baik, Bapak Ibu, Allah janjikan man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja yang melakukan amal soleh, mau itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, mengerjakannya karena ikhlas, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin disanjung. Kita beribadah di bulan ini, kita mengerjakan amal selama ini bukan karena kita ingin dikatakan hebat, tapi kita kerjakan karena keimanan kita kepada Allah, keikhlasan kita dalam beribadah.
Lalu Allah katakan hayatan thayyibah, diberikanlah kepadamu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini adalah kita akan merasa nyaman, tenang batin. Orang yang kaya itu kata Nabi bukan karena banyak hartanya. Orang yang kaya itu kata Nabi bukan karena tinggi pangkat dan jabatannya. Orang yang kaya itu bukan karena banyak fasilitasnya. Tapi orang yang kaya itu kata Nabi adalah orang yang tenang batinnya. Karena orang yang tenang batinnya, pasti dia akan jalani kehidupan ini punya makna. Pasti dia akan menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Dia akan mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pasti berakhir. Lalu kemudian hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di alam kubur. Cuma ada dua golongan, Bapak Ibu. Orang yang salah masuk ke alam kubur penuh dengan masalah. Orang yang soleh masuk ke alam kubur, kata Nabi, disuruh Allah istirahat tidur. Maka begitu orang soleh masuk ke alam kubur, Bapak Ibu, disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Selamat datang wahai hamba yang soleh. Allah perintahkan kepadaku agar kutunjukkan tempatmu di akhirat, surga. Tapi karena belum berlaku akhirat, kata malaikat, Allah perintahkan kepadaku agar engkau istirahat, tidurlah, engkau bangun datang hari kiamat. Masya Allah. Inilah orang yang beramal soleh. Maka kita gunakan, Bapak Ibu, kita berharap qad ja'akum syahrul ramadhan syahrul mubarak, telah datang kepadamu bulan, kata Rasulullah, bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Di mana keberkahannya, Bapak Ibu? Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya, kata Rasulullah. Tidak pernah Allah buka seperti di luar Ramadan. Allah bukakan pintu langit, Allah curahkan rahmat itu ke bumi ini. Siapa yang meminta ampun, diampunkan Allah. Siapa yang berdoa, diijabah doanya. Siapa yang beramal, dilipat gandakan balasannya. Ada yang istimewa, Bapak Ibu. Apa itu, Ustaz? Allah tiadakan azab alam kubur biiznillah. Malam Kamis awal Ramadan kemarin, begitu maghrib berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang dinyatakan malaikat kepada mereka? Silahkan, atas izin Allah kalian tak mendapatkan azab di alam kubur. Ternyata ayah emak kita yang sudah tidak ada. Kemana ayah emak kita pergi, Bapak Ibu? Mereka datang ke rumah anak-anak. Sebahagian para ahli hadis mengatakan mereka berkunjung ke rumah anak-anak yang dilahirkannya. Mereka menunggu. Apa yang mereka harap? Mana tahu ada titipan amal dari anak-anaknya yang ditinggalkan, anak yang soleh. Assalamualaikum ya ahli bait. Dia bilang ke rumah kita, Bapak Ibu. Kita tidak dengar Bapak. Apa yang dia katakan? Disinilah aku tinggal. Mana tahu ada titipan amal dari yang kalian kerjakan. Kita sholat, Bapak Ibu, kita puasa, Bapak Ibu, kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah, kita bersedekah. Dia tampung amal ini karena anak yang dilahirkan anak soleh. Susah dia dulu melahirkannya, betul? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kita melahirkan derita di atas derita. 9 bulan 10 hari Bapak Ibu mengandung kita. Kalaulah ada anak yang di Ramadan ini mereka tidak beramal, mereka tidak beribadah, orang puasa di siang hari, dia makan di siang hari, orang sholat di malam hari, dia tidak mengerjakannya, orang baca Quran, dia tidak baca Quran, orang bersedekah, dia tidak. Apa kata ayah emaknya, Bapak Ibu? Berangkatlah aku dari rumah ini, percuma aku melahirkan dengan penderitaan. Kemana ayah emaknya pergi, Bapak Ibu? Jadi pengemis. Sanggup ibu lihat emak ibu pengemis, sanggup bapak rupanya bapak menjadi pengemis orang tua kita. Kemana mereka pergi, Bapak Ibu? Nih di pinggir masjid inilah mereka menunggu doa dari imam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dia terima, Bapak Ibu, tapi apa kata dia? Cuma percikan seperti tepung tawar. Begitu, Bapak Ibu, dari hari-hari Ramadan. Sekarang sudah 14 hari Ramadan. Sampai kapan, Ustaz? Sampai akhir kita berpuasa, berkumandanglah azan. Habis kita berpuasa, Bapak Ibu, lalu berkumandang kalimat Allahu Akbar, Allahu
Akbar, Allahu Akbar. Datang takbir, kata Allah kepada malaikat, suruh mereka masuk. Habis jatahnya di dunia. Begitu disuruh masuk Bapak Ibu, anak-anak yang saleh, apa yang mereka katakan? Banyak bekal yang kubawa, inilah yang dikerjakan anak-anakku. Kata malaikat, tidak ada lagi azab bagimu di alam kubur. Istirahatlah engkau menunggu hari kiamat, karena kau disejajarkan dengan orang-orang saleh. Masya Allah. Tapi anak yang tidak beramal ibadah, apa mereka bilang? Dulu aku susah, dulu aku menderita, memikirkan hidup mereka, menyusahkan apa yang telah kulakukan dalam kehidupan. Sekarang pun aku susah. Kata malaikat, kau balik masuk. Sekarang, dulu kau diazab, sekarang pun kau tetap menderita di alam kubur. Sanggup ya Bapak Ibu melihat ayah emaknya menderita di alam kubur? Ini kunci Ramadan yang mau kita lakukan. Ramadan tidak cuma berubah diri kita, tapi merubah orang-orang yang telah tiada, orang-orang yang kita cintai. Satu huruf Al-Quran Bapak Ibu, kata Allah, kata Rasulullah di dalam hadisnya, itu adalah sebuah kemuliaan. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, kata Allah, diberikan balasan, man da'a bil hasanah falahu asru amsalihha, dibalas 10 kebaikan. Pak, itu di Ramadan, itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan 700 sampai lebih kebaikan satu huruf. Pantas hadis Nabi, begitu Rasulullah berangkat, tinggal 2 menit lagi, sanggup lagi 2 menit lagi sanggup? Sedikit kali suka timbul orang akhir bercakap. 2 menit lagi. Nah, hadis itu menjelaskan begini Bapak Ibu, berangkat Nabi dengan sahabat, lalu kemudian melintasi area tanah wakaf. Begitu lewat, kata Rasulullah kepada sahabat, kencangkan jalan kalian. Sampai kemudian di tujuan Bapak Ibu, kembali Rasulullah dari rute yang sama. Lalu Rasulullah pulang berjalan pelan. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kami tadi pergi disuruh berjalan kencang, lalu pulang tidak diperintahkan berjalan kencang? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tadi perginya tidak disuruh kalian berjalan kencang, Allah anugerahkan kepadaku pendengaran yang luar biasa. Syukur Allah tidak berikan kepada kalian. Salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul bisa mendengar penderitaan yang ada di alam kubur. Aksar adabil kubri fil baul, kata Nabi. Tadi itu di alam kubur sedang diazab, maka aku suruh kalian berjalan kencang. Lalu kenapa pulang kami tidak diperintahkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sudah disampaikan malaikat kepadaku, ya Muhammad, Allah telah perintahkan kepada malaikat alam kubur untuk memberhentikan azab kepadanya. Kenapa diberhentikan? Kata Rasulullah, kata malaikat yang ada di alam kubur, anaknya di dunia sedang belajar baca Quran, membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti azab alam kubur. Satu huruf 700 kebajikan. Aku tanya sama ibu, berapa huruf rupanya Bismillahirrahmanirrahim? Wih, mana aku tahu itu Ustaz. 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim kali 700, pantas banjir kebaikan. Dikali 10 saja Bapak Ibu, itu sudah 190 kebaikan. Bayangkan orang yang setiap selesai sholat fardu dia baca suratul Fatihah untuk ayah maknya. Allah karim. Yuk, selama Ramadan dan sepanjang hayat kita ke depan, setiap selesai sholat kita baca Al-Fatihah untuk ayah emak kita, wali bardatillahi ta'ala wa syukran ala na'maihi wa la inayatihi wa khususan birril walidain. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah setiap selesai sholat untuk ayah emak. Berapa huruf rupanya surah Al-Fatihah, Bu? Lah sedangkan bismillah aku nggak tahu Ustaz, apalagi Al-Fatihah. Kurangnya kuning Ustaz. Al-Fatihah itu ada 139 huruf. Kalikanlah 10, kalikanlah 700. Al-Quran itu ada 30 juz. Datang.
114 surah, 6.236 ayat tanpa bismillah, 6.666 ayat dengan bismillah, ada 1.027.000 huruf. Pantes kalau anaknya baca Quran, ayah emaknya tak pernah menderita di alam kubur. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Takkan mungkin tuntas kita bahas malam hari ini. Inilah yang bisa kami titipkan dari pengurus cabang wilayah Nahdlatul Ulama Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Batang Buis. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita semua. Kalau menyusun papan panjang, elok disusun tegak berdiri. Insya Allah umur kita panjang. Di tahun depan kita bertemu lagi. Ilal liqa wassalamu wal inayah. Wallahu a'lam ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.